Halo, balik lagi bareng gue, Gava, home brewer dari Kopi Duduk. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Karena di video kemarin, saat gue nyeduh watermelon smash, gue lupa. Mohon maaf, gue lupa banget buat mention bakalan brew apa selanjutnya, bakalan nyeduh apa selanjutnya. Gue bakalan nyeduh blueberry well cream dari Saka Coffee. Packagingnya itu dari kardus kayak begini ya, itu dari kardus. Isinya ada si kopinya dalam mini bag pouch gini yang ada, dia ada sealnya langsung gitu, jadi sealnya si luar, bukan yang ziplock ya. Bisa dilihat ini 200 gram, harganya juga lumayan terjangkau. Di belakang kardusnya itu ada prosesnya apa saja, jadi pasca panen itu apa yang dipakai buat si blueberry well cream ini. Jadi di sini ya, nih ada kelihatan ya, yoyoy. Dia pakai anaerobik natural. Di sini dijelasin apa itu anaerobik natural. Jadi gue baca aja. Proses ini adalah inovasi dalam proses pasca panen pada kopi di mana cherry kopi. Jadi cherry itu biji, bukan biji kopi ya, bukan. Buah yang meliputi si bijinya itu. Jadi cherry kopi dimasukkan ke dalam kontainer tertutup tanpa oksigen sehingga proses fermentasi menjadi lebih cepat dengan mengatur suhu dan pH yang tepat. Katanya sih bisa menghasilkan output yang optimal. Dan kenapa dia disebut blueberry well cream? Karena kopi ini tuh punya body yang creamy. Kayak kemarin kan kalau yang watermelon smash kan bodinya itu light ya. Dia itu ngasih rasa feeling itu yang fresh, enteng, yang semilir-semilir semangka di dalam mulut kalian, yang lewatnya tuh bisa ringan lah gitu. Nah ini berkebalikannya. Nah jadi untuk flavor notesnya dari si blueberry well cream ini itu blueberry, tapi bukan blueberry dried berries ya, bukan. Dia itu kayak selai blueberry, blueberry jam, ada tropical fruit dan cherry floral. Di sini aja gue baca kok tetap. Jadi langsung aja kita seduh pada sore kali ini. Untuk kettle gue seperti biasa di sana karena colokannya di sana. Oh iya, gue udah mempersiapkan semuanya di dalam si grinder ini. Jadi udah ada biji kopinya juga di dalam si storage tank. Storage tank. Ya, jadi di dalam sini udah ada biji kopinya. Ini ada suaranya. Sesuai metode yang gue gunakan ya, kalau rasio tetap 1:15. Jadi gue bakalan pakai metodenya Devil's Recipe dari Tetsu Kasuya gitu. Nanti seperti biasa ya, pastinya bakalan gue taruh di deskripsi, entah di bawah kalian atau di kiri kalian. Metodenya itu sebenarnya simple banget ternyata. Blooming dan first pour itu nggak di immersion, dia pakai drip mode. Jeda waktu tuh 30 detik. Jadi blooming dia itu 3 kali berat si biji kopi ya. Kalau gue 15 gram berarti 45. Tungguin 30 detik. Second pour 45 gram lagi. Nah setelah itu baru dia immersion itu sisanya sampai 225. Udah selesai. Nah setelah itu second pour itu kan tadi mulai di 30 detik, selesai di 1 menit kan. Nah habis itu pas kita mungkin nutup katupnya atau apa, mulainya aja dia di sekitar 1:10, 1:5 detik. Dia itu mencet di menit sekitaran 2:30. Itu sih yang gue lihat, mohon maaf kalau gue salah. Tapi ya karena gue juga udah ngulik-ngulik sendiri pakai metode itu, ya jadi gue nanti bakalan ngedrip lagi di menit 2:30 dan setelah itu baru selesai, semoga di 3 menit pas. Oh ya lupa, untuk grind size yang gue pakai itu 4,5 ya kliknya di timer S3. Jadi seperti biasa, siapkan timbangan kalian, server kalian, dripper kalian itu dalam keadaan yang bersih. Kita nyiapin filter paper. Ntar gue mau ngambil kettle-nya dulu. Oke, jadi udah balik. Ini dia 90 derajat Celcius untuk temperatur air yang gue gunakan. Habis itu kita bilas dulu kayak biasa ya. Bilas secukupnya.
supaya nggak ada rasa kertas yang nantinya nempel ke kopi kalian. Udah cukup, jujur wanginya aja udah creamy banget sumpah. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi gue sudah blooming di drip mode seperti biasa. Detik ke 30, ini udah detik ke 27, jadi langsung saja. Tuh kan pas. Oke, sudah yang kedua. Ini air sisanya guys. Jadi tadi 45 tambah 45 90. Untuk sisanya itu berarti kan 225 dikurang 90 ya. Itu ada 135. Nah, ini 135 gram air. Kalau metodenya si Tetsu itu tuh dia awalnya suhunya 90 di blooming sama di second pour, tapi buat yang si third pour atau last pour dia di metode yang dia pakai Devil's Recipe dengan pas sudah immersion mode ini, dia suhunya diturunin di kettle itu jadi 70 derajat Celcius dan dia immersion sudah memasuki 2 menit 30 detik, kita tambahin 5 lagi lah, it's okay ya. Ini kita pencet baru deh draw down. Kenapa Tetsu nyiptain resep kayak begitu? Backstory-nya tuh videonya dia ada 20 menitan. Itu karena pas blooming sama pas second pour, itu tuh dimana air itu ngeekstraksi hal-hal baik dari si kopi itu menurut dia. Jadi hal-hal baik itu apa? Rasanya semua, pokoknya semua yang enak-enak dari kopi itu di awal, itu menurut dia. Itu yang dia percaya itu kayak gitu. Dan untuk yang sisa-sisanya kayak bodinya, terus kayak keasaman kayak acidity yang menurut dia itu tidak baik atau menurut preferensi dia tuh nggak enak. Itu di akhir, makanya di akhir tuh dia, ya ini waktunya udah gue berhentiin karena pas juga udah selesai. Di akhir itu dia jadinya nggak mau ngerusak yang udah drip mode, yang udah turun nih. Coba yang udah turun dari sini, dari atas sini ke sini. Ini kan yang pertama itu yang 90 gram pertama itu yang menurut dia enak-enaknya gitu ya. Preferensi lidah dia lah. Itu udah turun. Nah yang sisanya dia nggak mau itu tuh ngerusak rasa kopi yang bakalan nanti dia minum. Dia nggak mau. Dia tuh nggak mau kayak gitu. Itu menurut dia jadinya. Menurut si Tetsu kayak gitu. Jadi metode ini gue gunain karena gue pengen buktiin bener nggak nih si Tetsu Kasuya itu menciptakan Devil's Recipe itu untuk membuat si kopinya itu bener-bener nge-ekstraknya tuh yang enak-enak aja. Ini bingung taruh mana taruh sini. Saya cium dulu. Ya ampun. Emang sih wanginya udah cium creamy gitu ya. Oh iya, kalau si Tetsu tuh suka iseng begini. Kita cobain, kita ikutin dikit aja. Dia nuang air lagi ke langsung direct ke kopinya. Kita cobain kayak gitu. Blueberry Well Cream dari Saka Coffee bakalan gue shout out nanti di deskripsi. Seperti biasa disclaimer bagi yang nggak suka slurping harap di skip. Ya, gila, gila Tetsu emang gila. The best banget, the best. Ya, parah sih, parah banget sumpah. Bukannya gue lebay ya, tapi dia ngenotaben dirinya dengan metode ini tuh pasti enak deh hasilnya. Atau mungkin gue udah kesuges kali ya, mungkin ya. Wanginya itu agak creamy dikit, tapi lebih ke floral. Untuk flavor notes-nya langsung kerasa kayak blueberry, lebih ke selai blueberry gitu loh. Jadi blueberry-nya asem, tapi manis ya kayak selai kan, kayak kalian beli selai buat roti kan nggak sepenuhnya asem kan, manis gitu kan. Apa ya kalau bahasa Inggrisnya tuh ada little kick in this flavor. Jadi kayak dia tuh seger, agak iya seger dia. Tapi semilir aja, agak-agak doang seger ya karena bodinya udah creamy,
rasanya juga selai blueberry, walaupun sebenarnya buat gue sih nggak terlalu selai banget ya, lebih tetap blueberry pada umumnya. Cocok banget kalau minum kopi tuh kalian mungkin pakai cemilan ya, entah itu biskuit, entah itu kue-kue. Gue sudah ditemani oleh brownies. Nih ada brownies coy. Jadi ada brownies dari Pisin Kue. Nanti gue juga bakalan pasang IG-nya di deskripsi. Browniesnya ini nih fudgy brownies ya. Jadi brownies yang tengahnya tuh coklat banget. Malah selama gua makan browniesnya Pisin Kue itu tuh tengahnya tuh bukan adonan, tengahnya tuh bener-bener coklat yang coklat di full di mulut kalian dengan choco chip dan kacang di atasnya ya. Makan dulu bang. Iya, iya makan dulu banget tuh. Hmm, browniesnya rasanya tuh kayak makan coklat langsung deh. Bener-bener kayak makan coklat. Ya tahu gua nggak begitu ngerasain rasa adonannya di brownies itu ya. Aduh, pas banget. Kopinya creamy, asem, seger, ditemani sama brownies yang full, chocolatey, nutty. Ada rasa kayak dark coklatnya juga di browniesnya. Untuk nextnya, Sunset Lotus. Yoi, nggak tuh. Insya Allah bakalan gue seduh buat kalian semua dengan metode yang gunakan dan bagaimana rasanya yang bakalan keluar dari si Sunset Lotus itu ditunggu aja. Jadi itu aja untuk video kali ini. As always, I wish you learn something valuable today and I hope you brew something great today.